kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ini dia berdoanya, sikap siap, berdoa mulai, doa selesai. Baik, sebelum kita mulai memasuki pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Mbak Krismona, Mbak Kamelia, Mbak Novi, Mas Nanda, Mbak Ajeng, Mas Marco. Baik, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Kemarin kan kita sudah belajar tentang tema 3, subtema 2. Sekarang kita bertemu lagi pada tema 3, namun kali ini pada subtema 3, yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang penyakit apa saja yang ada pada organ pencernaan, dan kita akan mengulang kembali tentang nama-nama organ pada organ pencernaan serta bagaimana proses pencernaan itu bisa terjadi. Kenapa sih kita harus belajar ini? Karena dengan belajar ini kita bisa mengetahui bagaimana proses kita dalam mencerna makanan seperti itu ya. Lalu nanti selama pembelajaran untuk siswa yang aktif, Ibu akan memberikan hadiah berupa selempang aktif. Nah, ini diperuntukkan untuk siswa yang aktif selama pembelajaran. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan memberikan mahkota untuk siswa yang terbaik, untuk siswa yang bisa menguasai tema 3 ini tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, sudah siap ya semuanya untuk belajar? Sekarang Ibu tes dulu. Kita akan ice breaking untuk menambah semangat kita. Ikutin Ibu ya. Jika kau siap belajar, tepuk tangan. Jika kau siap belajar, tepuk tangan. Jika kau sudah siap, ayo kita belajar. Jika kau sudah siap belajar, tepuk tangan. Bagus. Nah, anak-anak, sekarang pembelajarannya kita mulai ya. Nah, coba di sini siapa yang tahu apa itu makanan sehat? Angkat tangan. Ya benar. Jadi makanan sehat adalah makanan yang baik apabila dikonsumsi oleh tubuh kita. Itu namanya makanan sehat. Nah, di sini coba siapa yang mempunyai makanan favorit dan apa? Oh iya, ada yang menyukai nasi goreng. Nasi goreng itu juga bagus apabila dibuat menggunakan bahan-bahan yang masih segar dan layak untuk dikonsumsi. Yang kedua ada burger. Burger itu juga seperti itu. Disebut makanan sehat apabila menggunakan bahan yang masih layak dipakai dan tidak basi. Yang ketiga pasti semuanya juga menyukai pizza. Itu juga bisa kita makan dan termasuk makanan sehat apabila menggunakan bahan-bahan yang masih layak untuk dimakan dan masih segar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, baik, karena kita membahas makanan sehat pasti tidak luput dari organ pencernaan. Jadi kita akan mencoba mengingat-ingat kembali apa saja nama dan bagaimana proses dari pencernaan manusia dengan menggunakan lagu. Lagunya berjudul Proses Pencernaan Manusia. Bisa dibuka pada halaman 2 di buku paket. Ikutin Ibu ya anak-anak. Kawan semua belajar sama-sama pencernaan manusia. Ada 6 organnya, mulut dan kerongkongan, lambung dan usus halus, usus besar dan terakhir anus. Mulut tempat mengunyah, kerongkongan untuk menelan, lambung untuk mencerna, usus halus menyerap, usus besar membuang, anus mengeluarkan. Proses pencernaan manusia, proses pencernaan manusia. Nah, setelah selesai menyanyikan lagu, coba silahkan sekarang dibaca pada buku paket halaman 3 dan silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Nah, sudah selesai ya dibaca, jadi coba ayo angkat tangannya. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi sudah membaca apa? Ya benar, jadi
pada bacaan tadi menceritakan tentang proses pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Nah, tadi kan sudah belajar tentang organnya dan kegunaan dari organ tersebut. Nah, kalau membicarakan tentang organ pencernaan pasti banyak sekali ya makanan yang bisa menyebabkan penyakit pada organ pencernaan. Agar organ-organ pencernaan kita tidak sakit, sebaiknya kita menjaganya dengan baik dengan makan makanan yang bergizi, makan buah, makan sayur, dan mengkonsumsi makanan yang masih layak untuk dimakan, tidak menggunakan pengawet dan pewarna tekstil. Nah, ini ibu punya gambar buah-buahan. Nah, buah ini banyak sekali manfaatnya seperti jeruk yang mengandung vitamin C yang baik untuk tubuh. Lalu ada juga pisang, ada juga buah naga. Nah, di sini coba siapa yang suka makan buah-buahan? Ya, buah apa saja yang kira-kira kalian suka makan? Durian, lalu ada apa lagi? Ya, ada semangka. Terus ada apa lagi? Ada melon. Itu adalah buah-buahan yang sangat baik apabila dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah belajar tentang kandungan vitamin apa saja yang ada pada sayuran dan buah-buahan. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses mencerna dari makanan yang kita makan itu? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih proses dari makanan menuju ke mulut sampai keluar. Jadi pertama-tama makanan itu akan masuk melalui mulut. Lalu di dalam mulut ini ada gigi. Gigi ini berfungsi untuk merobek-robek makanan agar menjadi serpihan kecil. Nah, lalu setelah itu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah masuk ke dalam kerongkongan, maka makanan akan dicerna di dalam lambung. Ini adalah lambung, seperti ini ya bentuknya. Setelah makanan ini dicerna, lalu akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini makanan akan diserap sari-sarinya. Setelah diserap sari-sarinya, makanan akan pergi ke usus besar untuk dibuang melalui anus, seperti itu ya. Nah, baik, kita sudah belajar tentang organ pada pencernaan manusia. Selanjutnya ibu akan menunjukkan suatu video tentang iklan untuk obat sakit perut. Coba dicermati ya anak-anak. Ini dia ayam taliwang juara. Kok gak makan? Lagi diares ya. Minum larutan gula garam dan Nudiatap. Kandungan atapugitnya mampu menyerap dan mengeluarkan beberapa bakteri serta racun penyebab diare. Nudiatap, diare reda, perut lega. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan di iklan tadi isinya apa saja? Ya benar, jadi di dalam iklan tadi menceritakan tentang obat yang bisa menyembuhkan sakit perut. Kenapa bisa sakit perut? Ya, sakit perut itu macam-macam. Ada karena diare, karena keracunan makanan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang coba kita buka buku LKS-nya pada halaman pertama. Nah, di dalam buku LKS kan ada sekilas materi, itu bisa kalian baca terlebih dahulu. Setelah itu silahkan bentuk sebuah kelompok berisikan 3 orang. Lalu setelah itu kalian mengerjakan soal yang ada di dalam buku LKS itu bersama-sama kelompok kalian ya. Nah, baik, sekarang silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai ya yang mengerjakan. Nah, selanjutnya ibu mempunyai sebuah papan. Ini namanya adalah tempat word square. Jadi nanti kalian akan mencari sesuai dengan instruksi yang di atas. Seperti ini, carilah kata yang berhubungan dengan pencernaan pada manusia. Nah, nanti kalian cari di sini yang berhubungan dengan pencernaan manusia itu ada apa saja. Bisa organnya, bisa penyakitnya, dan lain sebagainya. Nanti kalian cari bersama kelompok kalian ya. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan sebuah soal evaluasi. Soal ini bertujuan supaya ibu bisa tahu sampai di mana batas kemampuan para siswa-siswanya. Baik, berikut soal evaluasinya, silahkan dikerjakan. Nah, kalau sudah selesai berarti pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sekarang
paling aktif. Untuk siswa yang paling aktif, yang pertama itu Mbak Nurul, yang kedua itu Mbak Nofri, dan yang ketiga Mbak Krismona. Silahkan maju dan akan Ibu berikan selempang untuk siswa yang paling aktif seperti ini ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan mahkota bagi siswa yang benar-benar terbaik selama pembelajaran subtematika ini. Untuk yang pertama yaitu untuk Mas Margo, dan yang kedua yaitu Mbak Nurul. Karena pembelajaran sudah selesai, Ibu berpesan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya anak-anak. Jangan lupa mengerjakan tugas dan selalu menjaga kesehatan.